Dosakah seorang anak melawan orang tua yang egois dan matre? Ada mantan orang tua? Enggak ada. Kita ada di dunia ini apakah langsung atau melalui orang tua? Melalui orang tua. Walaupun orang tuamu enggak sholat, walaupun ibumu enggak pakai jilbab, walaupun bapakmu pejudi pezina, maka kau ada disebabkan mereka. Jangan lawan orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang dari sini panggil ayah sini, emak sini, duduk. Ya ayyuhalladzina kafar. Nggak bisa begitu. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, la arjumannaka, aku akan lempar kamu pakai batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi sana. Apa jawab Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan segala doaku. Itu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim. Maka selalu kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Kenapa Ibrahim? Karena Ibrahim berakhlak kepada ayahnya, dibalas Allah. Maka apa bukti akhlak Ibrahim? Anaknya juga Ismail berakhlak. Ya bunayya, oh maisan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau kalian berbakti pada orang tua, adik-adikku, maka insya Allah anak-anakmu juga akan berbakti. Tapi kalau orang tua saya ini Pak Ustadz nakal, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh kepada mereka, jangan ikuti mereka. Tapi ayatnya belum titik, baca ujung ayatnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Ma'rufa, yang baik menurut urf. Jadi kira-kira menurut orang saudara saya di Pulau Madura, bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Tetaplah berbuat baik. Jadi Ustadz gimana merubah dia? Cara merubahnya, cari siapa orang tokoh yang dia hormati, pakai lidahnya. Lihat, dia sukanya ke siapa? Oh, ada tokoh yang dia segani Ustadz. Ini ada orang datang ke dia. Pak, tolong sampaikan ke bapak saya, jangan egois, jangan matre, karena sekarang udah nggak pakai materi 6.000 lagi. Tolong sampaikan ke dia supaya segera sholat, menutup aurat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Buat acara arisan keluarga, undang kiai. Judul kita pada hari ini adalah arisan keluarga membahas neraka jahanam untuk orang yang matre. Kata bapaknya, ini kayak nyindir saya. Boleh nanya Pak Kiai? Boleh. Apakah Pak Kiai ada dapat bocoran? Nah, jadi melalui lisan orang lain. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Maka sholat tahajud malam, di sujud terakhir minta supaya diberikan Allah hidayah. Allah Ta'ala Maha Kuasa, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati orang tua kami yang matre kepada orang tua yang baik-baik, yang soleh dan solihah ya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita baik-baik semuanya insya Allah. Orang tua seperti Quran lapuk. Bagaimana Quran lapuk? Mau dibaca tidak terbaca karena titik ba-nya sudah 3. Tapi mau dibuang berdosa. Quran yang lapuk, Quran yang sudah lama, Quran tahun 70-an, mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Lalu gimana? Simpan-simpan aja sampai hilang sendiri. Jaga orang tua. Saya ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Saya ini anak yatim piatu.
Jadi tahu betul rasanya. Kalian sulit untuk menceritakan bagaimana rasanya nggak punya orang tua. Nanti setelah orang tua adik-adik kalian, orang tua kalian nggak ada, baru merasa. Betul kata Ustaz Abdul Somad, betul kata Ustaz. Nggak usah nangis lagi, kemarin gue kasih tahu nggak percaya. Sedangkan anak sudah berbakti dari segala hal, menafkahi kedua orang tua, anak-anak dan semua keluarga. Jangan menyesal buat baik sama orang tua. Kenapa? Karena kalian sudah melaksanakan perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Selesai Allah, langsung orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Saya seorang, ini agak serius sedikit. Saya seorang janda yang hidup mandiri, usaha sendiri dan bekerja sendiri. Tapi meski lelah, selalu dituntut untuk selalu dapat uang untuk menghidupi kebutuhan semua keluarga. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini perlu diselamatkan. Tapi yang jadi masalah, kalau yang lajang-lajang ini bersedia, nggak apa-apa. Datang seorang nikah, ditanya sama Nabi, kata Nabi, kamu nikah sama gadis apa janda? Kata dia, saya nikah sama janda ya Rasulullah. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu nggak nikah sama anak gadis? Lalu kemudian kata dia, adik saya banyak. Kalau saya nikah sama anak gadis, sebaya dengan anak adik-adik saya, nanti mereka kelahi. Saya nikah dengan janda yang udah agak tua dikit, supaya mereka terayomi, terlindungi. Korbankan perasaanmu demi untuk keluarga, wahai anak muda. Setuju? Dari bunyinya kurang. Malah yang mau menyelamatkan bapak-bapak yang udah punya istri. Berat Bapak. Karena kita ini pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Di Indonesia kalau mau menikah menurut hukum Islam kompilasi, bukan fikih. Kalau fikih no problem. Tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam, ibu-ibu tenang dulu, tarik napas panjang, tahan, jangan lama-lama, nanti keluar dari bawah. Hembuskan. Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, ini bapak-bapak ini kalau mau menambah, dia mesti ada surat izin tertulis dari ibu yang disahkan oleh pengadilan agama. Nah, jadi makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas, dan materi. Nanti kalau sudah ditandatangani, gini caranya Pak, saya ajari ya. Bapak siapkan kertas sama pena sama materi, bawa kepada ibu, sudah ditandatangan, kasih tahu, mama mau masuk surga secepat kilat. Mau? Tanda tangani ini. Dia baca, banyak jalan lain menuju surga. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, insya Allah. Setelah dia tanda tangani, nanti dibawa ke pengadilan agama. Nanti hakim bertanya, apakah benar ini surat ibu yang tanda tangani? Kata dia, betul Pak Hakim. Dengan penuh kesadaran, tolong cepat putuskan Pak Hakim sebelum hatiku berubah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak mampu bersikap adil, maka satu cukup, only one. Only one. Berapa banyak orang lebih mau suaminya berzina, makan haram daripada yang halal. Ini adalah emergency door. Kalau kita naik pesawat, itu pramugara ngasih tahu, ladies and gentlemen, kepala beku stempelsman, all of our passengers, semua penumpang, ini pesawat ada dua pintu, pintu depan dan pintu belakang. Tapi kalau terjadi kecelakaan, ada pintu alternatif yang dibuka kalau terjadi sesuatu. Paham? Sulit memang menjelaskan sama orang yang ketakutan. Suami yang takut kepada istri itu nanti pas mau masuk surga tidak diizinkan malaikat.
Kenapa? Karena kata malaikat ini tidak takut sama Allah, tapi takut sama itu. Paham? Suami yang terlalu takut kepada istri itu nanti dikubur nggak kena azab kubur. Kenapa? Pas mau diazab malaikat, kata malaikat ini nggak usah kita azab. Kenapa? Waktu di dunia sudah terlalu azab. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah ini sakinah mawaddah warahmah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabligh akbar, pengajian puncaknya bukan pada tausiahnya, puncaknya adalah pada doa. Jangan beranjak dulu, aminkan doa kiai, khusyukkan hati, minta sama Allah barokah turun, karena majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Majelis kita ini dihadiri oleh para malaikat. Malaikat memanggil teman-temannya, halummu ila hajatikum, inilah hajat yang kalian cari. Maka semua malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Itulah mengapa di akhir majelis apalagi dibacakan Maulid Barzanji, Simtud Durar, Ad-Diyaul Lami, Ad-Dibai, maka insya Allah amal-amal kita ini dipersaksikan oleh para malaikat, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibisikkan sama kiai, antum yang baca doa. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.